Pada kesempatan ini saya sampaikan tentang materi kita di buku 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam dunia bisnis dan perbankan. Benda yang dalam hukum perdata ini diatur di dalam buku 2 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan tentang hukum benda di dalam buku 2 BW mempergunakan sistem tertutup. Artinya, orang tidak diperbolehkan mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa atau due generis, artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. Di dalam hukum perdata, benda bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau yang dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga benda yang tidak terwujud, seperti kekayaan, termasuk kekayaan intelektual juga, hasil seni itu kan juga termasuk benda. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan termasuk di dalamnya adalah tagihan atau piutang, bunga atas deposito, dan lain-lain. Meskipun pengertian zat di dalam BW ini tidak hanya meliputi benda berwujud saja, namun sebagian besar dari materi buku 2 tentang benda mengatur tentang benda yang berwujud. Selain itu, istilah zat di dalam BW tidak selalu berarti benda. BW ini kan berwajib wetbook ya adik-adik, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah zat di dalam BW tidak selalu berarti benda, tetapi bisa berarti yang lain seperti perbuatan hukum, ini di pasal 1792 BW, atau kepentingan di pasal 1354 BW, juga kenyataan hukum di dalam pasal 1263 BW. Iya, di dalam pasal 1792 BW ini pemberian yang berisi pemberian kuasa ialah persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Ini termasuk perbuatan hukum ya, pemberian kuasa. Sedangkan di pasal 1354 ini yang berisi jika seseorang dengan sukarela tanpa ditugaskan mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa sepengetahuan orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan itu, hingga orang yang ia wakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu. Ini yang dimaksud kepentingan. Contoh kepentingan atau zat one naming, yaitu misalkan A dan B ini tinggal di suatu kos-kosan yang sama. A memelihara 5 anak kucing misalkan. Pada suatu hari A harus bergegas pulang ke kampung halaman, namun dia lupa menitipkan anak kucing peliharaannya kepada orang lain. Kebetulan semua anak kucing itu berada di dalam satu kandang yang sama dan terletak di depan kamar A. Suatu ketika B melewati kamar A, B melihat anak-anak kucing yang kelaparan, B merasa iba dan kasihan melihat anak-anak kucing tersebut. Dan ia secara sukarela memberikan makanan agar anak kucing itu tidak kelaparan lagi. Karena sudah sempat memulai, maka B pun harus terus memberi anak kucing milik A itu makan sampai A pulang dari kos-kosan. Ini yang dimaksud di pasal 1354 tentang kepentingan.
Namun misalkan karena kelalaiannya makan yang diberikan B tidak layak sehingga meracuni anak-anak kucing tersebut, atau ia lupa memberi minuman sehingga misalkan 3 anak kucing tersebut mati, maka ia dapat dituntut ganti rugi atas kematian itu. Namun apabila anak kucing itu masih hidup semua, B tidak berhak mendapatkan upah karena walaupun dia telah menyelamatkan anak kucing itu dari kelaparan. Itu yang dimaksud dengan yang pentingan tadi. Di pasal 1263 BW, suatu perikatan dengan syarat tangguh atau syarat batal ya, adalah suatu perikatan yang tergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, atau yang tergantung pada suatu hal yang sudah terjadi, tetapi hal itu tidak diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam hal pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwanya terjadi. Dalam hal kedua, perikatan mulai berlaku sejak terjadinya. Ini disebut kenyataan hukum ya. Baik, saya lanjut. Hukum benda adalah peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang second dan hak kebendaan. Second rights. Benda dalam arti sempit ialah setiap barang yang dapat dilihat atau berwujud saja. Sedangkan benda dalam arti luas disebut di pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Benda ialah tiap-tiap barang dan hak yang dapat dikuasai dengan hak milik. Dengan kata lain, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik. Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum. Sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Hukum benda ini juga diatur di dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Diatur tentang hak kebendaan yang berkaitan dengan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 61 mengatur tentang hak atas penggunaan merek perusahaan dan merek perniagaan. Di Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 82 mengatur hak cipta sebagai benda tak berwujud yang dapat dijadikan objek hak milik. Di Undang-Undang tentang HT tahun 96, Undang-Undang Tanggungan mengatur hak atas tanah dan bangunan di atasnya sebagai pengganti hipotek dan kredit per bank. Macam-macam benda, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Benda sudah ada dan benda yang akan ada. Benda dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Benda ini dapat dibagi, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi, serta benda terdaftar dan benda yang tidak terdaftar. Pada selanjutnya saya bahas tentang benda berwujud dan benda tidak berwujud. Jika benda itu berwujud, jika benda berwujud itu benda bergerak, maka levering atau pemindahan tangannya harus secara nyata dari tangan ke tangan. Jika benda berwujud itu benda tidak bergerak, maka pemindah tangannya harus dilakukan dengan balik nama. Paham ya? Ada pertanyaan tentang ini adik-adik? Saya jelaskan, ya. Benda berwujud yang benda bergerak, contohnya motor atau mobil ya,
pemindah tanganannya atau levering itu dengan cara nyata dari tangan ke tangan. Berarti yang memiliki, yang membawa mobil itu atau motor itu dan membawa suratnya, BPKB, STNK, dialah pemiliknya. Walaupun atas nama dalam BPKB atau STNK tersebut bukan dia, tapi siapa yang menguasailah dialah pemiliknya. Karena terjadi pemindahan tangan. Jika benda itu benda tidak bergerak, misalkan rumah, ya tanah dengan bangunan di atasnya, maka cara pemindah tanganan atau levelingnya dengan apa? Balik nama. Sertifikat, misalkan jenengan pegang sertifikat, dan sertifikat itu bukan atas nama, maka benda itu bukan milik Anda. Oke, paham ya sampai saat ini, ya? Saya lanjut lagi. Penyerahan benda tidak berwujud dalam bentuk berbagai piutang dilakukan dengan piutang atas nama atau opnam, dengan cara cesi piutang atas tunduk atau on tender, penyerahan surat dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan piutang atas pengganti atau unorder dengan cara endorsement, serta penyerahan dokumen yang bersangkutan dari tangan ke tangan. Ini di pasal 163 BW. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan di pasal 509 BW. Benda bergerak benda bergerak karena ketentuan undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda bergerak tersebut. Di pasal 511 BW, misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak, saham-saham perusahaan, dan lain-lain. Benda tidak bergerak adalah benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala bangunan yang berdiri melekat di atasnya. Benda tidak bergerak karena tujuannya benda tidak bergerak karena tujuannya adalah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokoknya untuk tujuan tertentu seperti mesin-mesin yang dipasang pada pabrik. Tujuannya adalah untuk dipakai secara tetap dan tidak untuk dipindah-pindah. Benda tidak bergerak karena undang-undang adalah hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak tersebut, seperti hipotek, kredit verban, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak. Ini sesuai dengan pasal 508 BW. Benda bergerak, orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya di pasal 1977 BW. Asas ini tidak berlaku bagi benda tidak bergerak. Oh, iya. Duh, Mbak Larasati di kelas ini ya, Mbak?
Larasati. Loh, kemarin masuk ya Mbak Laras, Mbak Laras. Grupnya sudah ada Mbak Yulia. Nanti minta ke teman-teman gabung ya Mbak.